semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Nurhazana dengan NIM 0605 138242 9075. Di sini saya dari Prodi PPKN kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati, yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus yaitu rangsangan dan dari respon yaitu reaksi. Nah, teori ini menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan proses belajar terjadi melalui penguatan yaitu reinforcement atau hukuman yaitu punishment. Adapun latar belakang dari kemunculan teori ini. Yang pertama yaitu teori ini muncul pada abad ke-19 sampai ke abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi yang terlalu menekankan aspek mental atau proses internal yang tidak bisa diamati secara langsung. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari beberapa ahli yang menjelaskan bahwa teori behavioristik ini. Yang pertama yaitu ada dari Ivan Pavlov yaitu classical conditioning. Pavlov menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui proses asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menimbulkan respon alami. Dalam eksperimennya ini, ia membunyikan bel sebelum memberikan makan anjing. Setelah beberapa kali, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bel. Meskipun tidak ada makanan, artinya anjing telah belajar merespon bel karena asosiasi yang terbentuk. Yang selanjutnya ada dari Skinner yaitu operant conditioning. Skinner menyatakan bahwa perilaku belajar dibentuk oleh konsekuensinya, yaitu penguatan, reinforcement, dan hukuman punishment. Ia menunjukkan bahwa perilaku yang diberi penguatan seperti hadiah cenderung diulang, sedangkan yang diberi hukuman cenderung dihindari. Contohnya, jika siswa diberi pujian setelah menjawab dengan benar, ia akan termotivasi untuk mengulangi menjawab pertanyaan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan jika siswa itu mendapatkan hukuman akan memungkinkan siswa tersebut akan enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Oleh sebab itu, dari teori Skinner ini menekankan bahwa perilaku yang diberikan penguatan seperti hadiah cenderung diulang, sedangkan hukuman cenderung dihindari. Yang selanjutnya ada teori dari Thorndike yaitu connectionist atau law of effect. Thorndike mengembangkan law of effect, yaitu bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Dalam eksperimennya ini, ia mencoba dengan kucing dalam kotak. Ia menemukan bahwa kucing belajar membuka pintu lebih cepat dari waktu ke waktu karena berhasil keluar dan mendapatkan makanan. Yang terakhir yaitu ada dari John B. Watson, yaitu behaviorisme radikal. Watson adalah pelopor dari behaviorisme modern yang percaya bahwa semua perilaku manusia bisa dipelajari melalui pengondisian. Ia terkenal lewat eksperimen yaitu Little Albert, di mana seorang bayi dikondisikan untuk takut pada tikus putih setelah tikus putih tersebut selalu disertai suara keras yang menakutkan. Baiklah, selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dari stimulus, respon, penguatan, hukuman maupun pembiasaan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini adalah dua hal yang saling berkaitan, yang merupakan dasar dari teori behavioristik ini. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan oleh individu itu tersebut. Belajar dianggap berhasil jika suatu stimulus selalu mendapatkan respon dari peserta didik ataupun respon yang diinginkan. Contohnya, seorang pengajar memberikan pertanyaan yaitu berupa soal yang disebut sebagai stimulus, sedangkan peserta didik yang menjawab disebut sebagai respon. Baiklah, yang selanjutnya ada dari penguatan dan hukuman atau reinforcement dan punishment. Yang pertama ada penguatan. Penguatan itu adalah tindakan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku tersebut. Nah, dari penguatan ini ada dua hal yang bisa disebutkan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang penguatan positif ini yaitu memberikan hadiah setelah perilaku baik. Contohnya, jika seorang siswa berhasil menjawab pertanyaan dan mendapatkan nilai yang bagus,
Tentunya seorang pengajar boleh memberikan penguatan positif berupa rewards. Nah, sedangkan penguatan negatif yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Contohnya itu, jika seorang peserta didik berhasil menjawab pertanyaannya dan mendapatkan nilai yang baik, bukan memberikan penguatan yang positif, malah pengajar tersebut memberikan penguatan yang negatif berupa selanjutnya ada hukuman. Hukuman itu adalah tindakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku tertentu. Hukuman pun tersebut terdiri dari hukuman positif maupun hukuman negatif. Yang pertama, hukuman positif. Hukuman positif ini bisa menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya teguran, namun teguran tersebut masih di batas ambang lembut secara santai dan tidak terlalu menyakiti hati seorang anak ataupun peserta didik. Nah, hukuman negatif yaitu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya mencabut hak bermain. Contoh implementasinya itu, jika seorang anak terlalu banyak bermain game sehingga menyebabkan nilainya turun, nah orang tua tersebut memberikan hukuman negatif berupa mencabut hak main dari seorang anak tersebut, sehingga hal tersebut bisa menjadi hukuman negatif terhadap hak anak tersebut. Yang selanjutnya adalah pembiasaan atau habituation atau conditioning, yaitu perilaku terbentuk melalui latihan berulang atau pengulangan. Individu menjadi terbiasa merespon dengan cara tertentu terhadap stimulus tertentu. Contohnya, siswa terbiasa duduk tenang setiap kali bel sekolah berbunyi. Yang selanjutnya, contoh penerapan dari reward dan punishment di dalam kelas. Yang pertama yaitu ada di reward. Penerapan reward ini cukup bisa diterapkan di dalam kelas. Reward ini bisa berupa memberikan pujian, memberikan bintang, ataupun nilai tambahan kepada siswa yang menjawab benar. Yang kedua, memberikan penghargaan untuk siswa yang bisa menjawab dengan benar dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang terakhir yaitu memuji siswa secara terbuka di depan kelas agar dapat memotivasi siswa-siswa yang lain, sehingga dapat menimbulkan perasaan kepercayadirian dan kegembiraan dalam anak yang berhasil memberikan nilai yang maksimal. Yang selanjutnya ada punishment, yaitu hukuman. Hukuman ini dapat berupa menegur siswa yang tidak mengerjakan tugas secara halus, mengurangi poin keaktifan, mengurangi nilai keaktifan terhadap anak tersebut, memberikan tugas tambahan sebagai konsekuensi yang telah ia lakukan. Namun hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap, yaitu dari yang mudah, dari yang sedang sampai ke tingkat tinggi. Yang kedua ada drill and practice, yaitu latihan ulang. Contohnya itu bisa berupa siswa diminta mengulang-ulang soal matematika dengan pola yang sama agar terbiasa dan dapat mengerti serta meresponnya menjadi otomatis. Yang kedua, melatih siswa menulis huruf atau kalimat dalam pelajaran bahasa Inggris secara lancar. Yang terakhir yaitu melafalkan kosakata bahasa asing melalui latihan soal berulang. Hal ini dapat membuat siswa menjadi terbiasa dan menganggap itu hal yang mudah karena dilakukan secara berulang-ulang kali. Yang terakhir yaitu adalah latihan berulang, yaitu repetition, yaitu guru memberikan latihan membaca setiap hari agar siswa terbiasa dan cepat mengenali kata. Yang kedua, latihan menjawab soal pilihan ganda secara rutin, dan yang terakhir yaitu mengulang prosedur eksperimen di laboratorium sehingga siswa dapat mengerjakan hal tersebut tanpa bimbingan dari seorang guru. Penerapan teori behavioristik ini di kelas sangat cocok untuk membentuk kebiasaan dari seorang siswa, yaitu melalui penguatan, hukuman, dan latihan berulang. Tujuannya adalah menciptakan respon yang otomatis dari siswa terhadap situasi belajar. Baiklah, di sini adalah materi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik ini di era pembelajaran modern ataupun di kurikulum merdeka. Yang pertama, kelebihan dari teori ini. Yang pertama yaitu cocok untuk membentuk kebiasaan disiplin siswa. Misalnya, membantu siswa untuk membentuk kebiasaan belajar, seperti mengerjakan tugas tepat waktu ataupun mengikuti peraturan di dalam kelas. Yang kedua yaitu efektif untuk materi yang bersifat rutin dan dasar. Sangat baik digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan hafalan ataupun keterampilan dasar, seperti berhitung, membaca, menulis, dan menghafalkan kata. Karena dalam teori ini yaitu dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga siswa dapat
berhitung, membaca, menulis, dan menghafalkan fakta. Dan yang ketiga yaitu mudah diterapkan di kelas, karena guru bisa dengan jelas merancang sistem reward dan hukuman untuk mendorong perilaku positif. Guru bisa memberikan rewards berupa pujian, berupa bintang, agar peserta didik termotivasi. Guru pun bisa memberikan hukuman berupa teguran agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan di berikut-berikutnya. Yang terakhir yaitu memberikan struktur yang jelas, yaitu cocok untuk siswa yang membutuhkan panduan dan struktur dalam belajar karena tertata dengan rapi. Kekurangan teori behavioristik ini di era modern yang pertama itu yaitu kurangnya mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas siswa karena fokus hanya pada perilaku yang tampak, bukan proses berpikir, sehingga tidak mendorong eksplorasi yang ada di dalam diri siswa ataupun memecahkan masalah yang terjadi dalam isu-isu nyata. Yang kedua yaitu mengabaikan perbedaan individu. Pendekatan ini menganggap bahwa semua siswa belajar dengan cara yang sama, tidak sesuai dengan prinsip diferensi dalam kurikulum merdeka. Dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan belajar yang sama, sedangkan di dalam kurikulum merdeka ataupun di era modern terdapat diferensi dalam belajar siswa, yaitu dibedakan ada siswa yang memiliki belajar secara melalui visual, adapun yang melalui pendengaran, adapun yang bisa melalui pendengaran dan visual. Namun dalam teori ini mengabaikan perbedaan individu tersebut. Yang ketiga yaitu tidak mendorong pembelajaran bermakna. Siswa mungkin hanya belajar karena ingin mendapatkan rewards ataupun menghindari hukuman, bukan karena memahami atau tertarik dengan materi. Di dalam teori ini tentu siswa akan belajar secara sungguh-sungguh karena hanya ingin mendapatkan rewards dari seorang guru berupa pujian ataupun berupa bintang, dan mereka belajar sungguh-sungguh itu untuk menghindari hukuman, bukan karena minat dan bakat mereka untuk memahami materi tersebut. Yang terakhir yaitu kurangnya memberikan ruang untuk suara dan pilihan siswa, karena kurikulum merdeka ini menekankan student agency, yaitu siswa sebagai subjek belajar, sedangkan behaviorisme ini cenderung memposisikan siswa sebagai objek dari pelajaran tersebut. Tentu dari kurangnya memberikan ruang itu adalah bertolak belakang dari kurikulum merdeka dengan dari teori behavioristik ini, karena di dalam kurikulum merdeka menekankan student agency, sedangkan di behaviorisme ini cenderung memposisikan siswa sebagai objek dari pembelajaran. Di dalam student agency ini siswa itu dianggap mereka yang mencari materi tersebut, mencari pengetahuan, sedangkan behaviorisme ini cenderung siswa itu diberikan makanan berupa pengetahuan, namun mereka tidak mencari pengetahuan itu secara mandiri. Sehingga dapat disimpulkan teori behavioristik ini masih relevan, namun dalam pembelajaran yang dasar seperti disiplin, pembentukan kebiasaan, namun kurang cocok untuk sebagian pendekatan utama dalam kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, diferensi, dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan secara terpadu dengan teori kognitif dan konstruktivistik agar pembelajaran lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.